Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam damai Natal dan semoga sukacita Natal memberikan kegembiraan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan seluruh karya dan pelayanan kita. Saudara-saudari, pada hari ini dalam hari kedua dalam masa Oktav Natal, Gereja merayakan perayaan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Dan semoga melalui kisah Santo Yohanes dan melalui Injil yang kita dengar hari ini, kita memperoleh kekuatan iman dari Allah dalam menjalani kehidupan iman kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, bab 20 ayat 2 sampai 8. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan berkata, "Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan pengarang Injil. Kalau kita berbicara tentang Rasul Yohanes, kita bisa melihat dalam kisah-kisah Injil, Yohanes itu seorang rasul yang sangat spesial. Ya. Ia adalah saudara dari Yakobus, salah satu rasul, anak Zebedeus. Dan mengapa saya katakan spesial? Dalam beberapa kisah, ketika Yesus dalam karyanya, dalam pelayanannya, atau dalam satu kisah peristiwa Yesus, Yohanes itu selalu ada. Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Tiga orang ini selalu ada. Ya, tiga murid ini, tiga rasul ini selalu ada. Begitu spesialnya, kita bisa melihat bahwa dalam seluruh catatan kitab suci Injil Yohanes, ataupun dalam tulisan-tulisan Injil, tulisan Santo Yohanes ini, ia berbicara sesuatu yang tidak ditulis oleh ketiga penulis Injil yang lain, yaitu Markus, Matius, dan Lukas. Dia mempunyai gaya teologinya yang berbeda, gaya bahasa yang berbeda. Dia berbicara Yesus, ya. Yesus yang adalah firman, ya. Firman. Dan ini sangat menarik bahwa firman itu menjadi manusia. Dan Injil ini yang kita pakai dalam perayaan Natal. Sangat menarik. Dan dalam tulisan-tulisan Santo Yohanes, dia berbicara itu selalu berbicara tentang kasih. Oh, Yesus adalah kasih sejati yang diberikan Bapa bagi manusia. Dan begitu besar penekanan akan kasih Allah, Yesus, dalam diri Yesus bagi manusia, maka kita selalu mendengar bahwa Yohanes ini adalah murid yang dikasihi Tuhan.
Bahkan ia mendapat julukan murid cinta kasih, karena ia menulis satu kisah-kisah yang sangat menarik tentang cinta kasih Allah. Kita juga bisa melihat yang spesial dari Yohanes adalah dia adalah satu-satunya murid yang berjalan bersama Yesus menuju ke Golgota, dan dia satu-satunya murid pula yang berada di kaki salib Yesus. Dan kita tahu juga dia adalah satu-satunya murid yang benar-benar dipercayakan oleh Yesus untuk menjaga Bunda Maria. Sangat luar biasa. Dan spesial juga buat Yohanes adalah dia satu-satunya murid yang tidak mengalami kematian seperti Yesus, atau ia tidak mengalami kematian seperti murid lain yang disalibkan. Jadi dengan kata lain, Yohanes mengalami kematian yang wajar, ya. Dia tidak disalibkan. Kalau murid lain disalibkan, ya, tapi Yohanes tidak. Dan begitu banyak keistimewaan-keistimewaan yang kita lihat dalam Injil tentang Yohanes ini. Lalu apa yang kita juga lihat hari ini? Saya ingin kita melihat hari ini bagaimana belajar tentang Yohanes, ya. Pada hari Paskah itu dikatakan bahwa ketika mereka mengunjungi makam Yesus, apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes. Petrus adalah orang yang memang dipercaya oleh Yesus untuk memimpin para rasul. Sedangkan Yohanes dikatakan sebagai murid yang termuda di antara ke-12 murid. Dan kita mendengar kisah bahwa keduanya itu berlari bersama-sama. Tapi apa yang terjadi? Tentu murid yang paling muda, dia masih kuat. Dia lebih dahulu sampai ke makam. Tapi apa yang kita bisa saksikan di sini? Walaupun ia lebih dahulu sampai ke makam, tetapi ia tidak masuk ke dalam makam. Tapi ia menunggu Petrus, menunggu senior, menunggu yang dituakan, menunggu seseorang yang dipercayakan oleh Yesus. Sikap kerendahan hati yang sangat luar biasa dari Yohanes. Ia tidak mengambil inisiatif untuk masuk, tapi ia membiarkan Petrus lebih dulu masuk, baru ia masuk. Sikap ini sangat luar biasa kalau kita belajar. Ini sederhana, tapi kalau kita belajar, sangat luar biasa sikap kerendahan hati dari Yohanes, menghargai orang yang dituakan, menghormati orang yang dipercayakan oleh Yesus. Walaupun ia datang lebih dahulu, ya, dia tidak menyombongkan diri bahwa saya lebih dahulu datang, lalu saya lebih dahulu masuk. Tidak, dia tidak masuk. Saudara-saudari, apa yang kita bisa pelajari dari Yohanes dalam teristimewa dalam masa Natal ini? Keberanian untuk menjadi saksi kebenaran. Yohanes walaupun yang termuda, ya, dia adalah murid Yohanes Pembaptis, ya, tetapi akhirnya ia menjadi murid Yesus, yang menjadi murid yang termuda, tapi ia menjadi yang berani, ya, ia seorang pemberani dari semua murid. Bayangkan, ia tidak takut ketika di penyaliban Yesus, ia ada di sana. Keberanian sebagai saksi kebenaran, saudara-saudari, kita harus mempunyai sikap yang sama. Yesus pun mempunyai sikap keberanian untuk melawan kemunafikan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang saat itu menentang dia. Kita juga harus berani untuk mewartakan kebenaran Tuhan. Kita tidak boleh takut. Kebenaran, ya kebenaran. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Yohanes? Yohanes adalah murid cinta. Pewartaan Yohanes selalu berbicara tentang kasih. Maka hidup kita juga harus seperti itu. Pewartaan kita harus berdasarkan pada kasih yang sejati, kasih Allah yang telah menyelamatkan, menghidupi manusia dengan berkat. Maka hidup kita juga harus didasarkan pada kasih Allah. Yang ketiga, kita bisa belajar dari sikap kerendahan hati yang kita dengar hari ini. Belajar untuk menghormati orang lain, belajar untuk menghargai orang lain,
belajar untuk bisa menerima orang lain, belajar untuk senantiasa memberikan kebaikan bagi orang, membagi kebaikan bagi orang lain. Sikap kerendahan hati selalu mengarahkan kita kepada suatu perjuangan untuk menyingkirkan sikap ingat diri, sikap tinggi hati, sikap kesombongan, sikap egoisme. Maka saudara-saudari, kalau kita ingin hidup di dalam kasih yang sejati, maka kita harus mempunyai sikap kerendahan hati seperti yang ditunjukkan oleh Yohanes hari ini. Dan Yesus adalah tokoh, sumber, dan menjadi tolak ukur kehidupan kerendahan hati di sini. Ia rela turun dari surga. Ini adalah satu kerendahan hati yang sangat luar biasa. Turun dari surga, ia mau menjadi sama seperti kita. Ia mau menjadi miskin seperti kita. Ia mau menjadi manusia yang menderita seperti kita. Namun, kecuali dalam hal ini. Maka sikap kerendahan hati membuat kita semakin terbuka kepada kebajikan rohani, kebajikan surga. Semoga melalui perayaan Santo Yohanes hari ini, Rasul dan pengarang Injil atau penulis Injil, kita juga akan semakin mencintai Allah untuk menulis kisah cinta kita, cinta Allah bagi kita, dan kita berani untuk mewartakan kabar sukacita Injil kepada semua. Tuhan Yesus memberkati kita dalam seluruh hidup dan hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam damai.